Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-31, dengan judul Diisi dengan Kemarahan Bab 10. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru, jika kita melakukan semuanya lagi, murid masih akan memilih untuk mengikuti guru ke benua astral abadi tanpa ragu-ragu." Kesedihan di mata Xuan Luo menjadi lebih kuat. Dia mengerti Wang Lin. Kebaikan guru sangat berat seperti gunung, dan murid tidak akan pernah melupakannya. Wang Lin menghela nafas dan berdiri. Dia menepuk pakaiannya. Saat dia menyapu debu, seolah-olah dia telah menghilangkan perasaan dan toleransi sebelumnya. Agar tidak mengecewakan gurunya, dia bisa berlutut, membagikan harta, bertahan tidak membunuh Kaisar Dao kuno. Dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya ingin mengambil jiwa Wan Er dan tidak membuat gurunya menderita terlalu banyak kesedihan. Dia ingin menemukan keseimbangan karena dia tidak ingin orang-orang yang baik padanya merasa sakit. Dia tidak ingin melukai gurunya. Namun, pemikiran ini hanya sebuah kemewahan, mimpi yang tidak realistis. Dia telah bertahan berulang kali, tetapi sekarang dia tidak tahan lagi. Karena ini masalahnya, tidak perlu lagi bersabar. Sebelum tatapan semua orang yang hadir, Wang Lin tertawa keras ke langit sampai air mata mengalir. Air mata itu pahit dan berisi ribuan tahun tekad dan sifat pantang menyerah. Mereka berisi dedikasi Wang Lin untuk hati nuraninya sendiri dan mereka yang telah menunjukkan kepadanya kebaikan. Tawanya menjadi semakin keras seolah-olah dia sudah gila. Ketika tawa ini memasuki telinga Xuan Luo, seolah-olah sepasang tangan raksasa telah meraih kepalanya dan menariknya keluar. Pada saat ini, dia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Ini menyebabkan dia menjadi pucat saat dia melihat Wang Lin, dan matanya terlihat lebih tua. "Saya, Wang Lin, sejak saya mulai berkultivasi di masa kecil saya, telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami dinginnya dunia. Kebanyakan orang yang saya temui licik dan menyeramkan. Apakah saya ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal? Istri saya meninggal, putra saya terjebak dalam reinkarnasi, keberadaan situ tidak diketahui, King Sui juga hilang. Setiap orang yang telah menunjukkan kebaikan kepada saya menderita pada akhirnya. Saya sangat peduli dengan kebaikan yang orang lain tunjukkan kepada saya, karena itu jarang dan harus dihargai. Saya sangat peduli tentang cinta karena cinta memungkinkan saya untuk bertahan." Air mata mengalir dari mata Wang Lin saat dia tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tawa Wang Lin juga memasuki telinga Kaisar Dao kuno. Tawa ini sangat keras baginya untuk didengar dan hatinya bergetar. Tanpa ragu, dia menunjuk Wang Lin dan meraung, "Bunuh dia." Di klan kuno, di mana kekuatan kekaisaran memerintah tertinggi, dan di istana Dao kuno, perintah kaisar harus dilaksanakan segera. Tapi sekarang, selain dari 1.000 orang di dekat istana, puluhan ribu orang di sekitar, termasuk orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Wang Lin, semua tetap diam. Mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi, melihat sebab dan akibat, melihat kesedihan Xuan Luo, dan mereka melihat permohonan Wang Lin. Setelah melihat semua ini, mereka tidak bisa mengangkat kaki untuk mengambil langkah itu. Ini adalah pilihan antara kekuatan kekaisaran dan hati nurani mereka, dan mayoritas orang ragu-ragu. Namun, masih ada ribuan orang yang telah diindoktrinasi oleh kekuatan kekaisaran dan mengeluarkan raungan saat mereka menyerang Wang Lin. "Guru." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan benar-benar mengabaikan semua orang yang menuduhnya. Dia menatap Xuan Luo dengan tatapan tegas. "Tolong biarkan murid memanggilmu, Guru, untuk terakhir kalinya. Murid tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda perlihatkan kepada saya. Satu-satunya cara bagi saya untuk membalas Anda adalah mati sekali dan kemudian saya, Wang Lin, tidak akan lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno."
Mulai sekarang, semua yang aku, Wang Lin, tidak akan punya hubungan dengan guru. Semua yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ketika ribuan orang mendekat dan Xuan Luo hendak melambaikan lengan bajunya. Wang Lin menatap Xuan Luo dan tangan kanannya tanpa ampun menabrak kepalanya sendiri. Pukulan ini berisi cintanya untuk Xuan Luo, pukulan ini berisi ledakan kemarahan Wang Lin yang tak tertahankan. Waktu sepertinya melambat. Tangan kanan Wang Lin menabrak kepalanya dan tengkoraknya pecah. Aura destruktif menghancurkan kepalanya, tubuhnya, segalanya. Selama kehancuran ini, Wang Lin tampak melihat saat Xuan Luo pertama kali muncul di dunia gua. Dia sepertinya kembali ke kota asalnya dan melihat masa lalu. Semuanya langsung berhenti pada saat Wang Lin menyerbu keluar dari kuil Dao kuno dengan marah. Semua orang tampak tak percaya ketika tubuh Wang Lin meledak menjadi darah dan daging. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat sebelum Xuan Luo tiba. Xuan Luo melihat sosok yang telah berubah menjadi darah dan daging yang berantakan dan meneteskan air mata darah. Mati. Kaisar Dao kuno terkejut dan ada kilasan kesuraman di wajahnya. Anggota Dao kuno lainnya yang akan mengisi daya juga berhenti dan melihat dengan curiga. Tepat pada saat ini, adegan aneh terbuka. Ledakan daging dan darah dari saat tubuh Wang Lin meledak dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, Wang Lin baru terbentuk. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Hari ini, dia telah menggunakan mantra 3 hidup yang sangat berharga sekali. Dia sudah mati sekali. Setelah bangkit, dia bukan lagi murid Xuan Luo, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan posisi siapapun dan tidak lagi harus menekan dirinya lagi dan lagi. Dia melakukan untuk melakukan apa yang dia inginkan dan mengambil Wan Er, yang miliknya. Ye Dao. Wang Lin mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga di langit. Raungan ini adalah erupsi dari semua kemarahan yang telah dia tahan. Ini adalah raungan dari kedalaman jiwanya. Pada saat ini, niat membunuh mengerikan meletus dari tubuh Wang Lin tanpa syarat. Niat membunuh ini menyebabkan dunia berubah seolah-olah dia baru saja keluar dari dunia bawah. Dia bergegas maju dengan keganasan, kegilaan, dan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia meraung, "Bunuh dia." Hampir 1000 orang di depan istana dan ribuan orang yang telah menyerbu semuanya dibebankan ke Wang Lin. Bahkan jika itu hanya menggunakan tubuh mereka sebagai perisai, mereka harus mempertahankan kekuatan kekaisaran. Tidak diketahui apakah ini kemuliaan atau kesedihan mereka. Siapapun yang menghalangi saya lagi akan benar-benar mati kali ini. Mata Wang Lin memerah saat ia melangkah maju dan melemparkan pukulan. Lusinan orang sebelum dia semua mengeluarkan jeritan sengsara ketika mereka meledak, tetapi anggota Dao kuno di belakang mereka semua bergegas maju. Wang Lin menginjak darah di bawahnya saat dia berjalan maju. Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah menutupi ratusan kaki. Sungai darah mengalir saat dia membantai jalan ke depan. Raungan bergema ketika 36 iblis berubah menjadi 36 sinar dan dibebankan pada Wang Lin seperti 36 naga. Namun, Wang Lin bahkan tidak melihat mereka ketika mereka mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan asap hijau muncul di ujung jarinya dan menyebar. Itu adalah dao api ekstrim. Asap langsung menyentuh 36 naga, lalu gemuruh-gemuruh dan jeritan sengsara bergema, 36 naga berubah menjadi bola api dan dibakar hidup-hidup. Tangan kiri Wang Lin mencapai ke samping. Salah satu dari 18 raja telah melangkah keluar untuk menyelinap menyerangnya, tetapi hal pertama yang dilihatnya adalah telapak tangan Wang Lin. Ekspresinya sangat berubah dan dia ingin mundur, tetapi tangan itu meraih wajahnya. Wang Lin meremas dan penglihatan raja menjadi hitam, merasakan sakit yang hebat, lalu kepalanya meledak.
Suan Luo berdiri di sana dan menyaksikan Wang Lin membantai jalan menuju istana, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia sudah kecewa dengan kekuatan kekaisaran Dao kuno. Dia memandang punggung Wang Lin yang gila dan mengingat penghancuran diri muridnya. Saat dia menyaksikan, air mata mengalir dari mata Suan Luo. Dia tahu bahwa alasan Wang Lin pernah menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia akan dibantai tanpa syarat. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak ingin memengaruhinya dan harus memutuskan hubungan guru-murid mereka. Cara untuk memutuskan hubungan itu adalah mati sekali. Dengan menggunakan metode ini, muridnya memberi tahu seluruh Dao kuno, seluruh klan kuno, dan bahkan Grand Empyrean Gu Dao bahwa dia akan bertanggung jawab atas semuanya di sini hari ini. Wang Lin tidak ingin Suan Luo menjadi pendosa Dao kuno, menjadi Grand Empyrean pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Bahkan sekarang, muridnya masih memikirkannya. Murid semacam itu membuat Suan Luo merasakan rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah saya lakukan untuknya, bahkan, tidak banyak. Suan Luo memandang pembantaian dan kematian anggota klan Dao kuno. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan kesedihan untuk klannya. Wang Lin meraung dan aura pembantaian di sekitarnya menyebar. Itu berubah menjadi sinar lampu merah yang melesat keluar dan membuka jalan berdarah di depannya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit. Seluruh istana berubah menjadi lautan gelap, dan di ujung lautan, matahari mulai terbit. Wang Lin menggunakan mantra agamanya, Sunderet Night, di istana tanpa ragu-ragu. Matahari terbit dan cahaya tak berujung bersinar. Gumaman bergema saat jeritan sengsara bergema dan tubuh meledak menjadi kabut darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal. Setelah ilusi laut hilang, sebagian besar dari 1.000 pembudidaya sebelum istana meninggal. Sisanya tersapu. Dan Wang Lin berdiri di depan istana. Dia berjalan ke istana dengan niat membunuh gila datang dari tubuhnya. Dan dia menutupi langit di belakangnya ketika dia memasuki istana. Episode ke-32, dengan judul diisi dengan kemarahan bab 11. Langsung ke dalam alurnya. Di luar kuil, jalan darah menuju istana ditutupi oleh sisa-sisa hampir 1.000 orang. Orang-orang memandang istana dengan ketakutan. Ketika Wang Lin melangkah ke istana, wajah Kaisar Dao kuno pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin, jika aku mati ini, wanita akan mati. Apakah kamu berani membunuhku? Saya memiliki perlindungan Grand Empyrean Gu Dao. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh para kaisar kuno. Petik 2. Wang Lin mengabaikan kaisar Dao kuno dan juga mengabaikan ayah kaisar yang sama suramnya. Dia hanya menatap Song Zi. Melihat wanita ini yang memberinya perasaan akrab yang membuat kegilaannya melunak. Dia berjalan menuju aura yang telah dia kejar selama ribuan tahun. Tetapi pada saat ini, bayangan muncul di depan Wang Lin. Mereka seperti asap dan mereka menuduh Wang Lin. Wang Lin sepertinya menutup mata terhadap mereka. Di matanya, hanya Song Zi yang ada. Saat dia berjalan ke depan, suara-suara yang muncul bergema dan sosok di dalam bayangan itu dipaksa untuk tidak bersembunyi. Sosok-sosok itu mengeluarkan darah dan retakan menyebar di seluruh tubuh mereka sebelum hancur. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh itu muncul di hadapan Wang Lin, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Wang Lin berdiri di depan Song Zi yang bingung. Wanita itu memandang Wang Lin dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia lupa kata-katanya. Dia menatap wajah asing Wang Lin dengan sedikit keakraban. Matanya mulai meronta ketika ingatannya mencoba untuk membangkitkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Jika aku adalah dia, maka siapa Bibi Chang dan Sister Dong? Wanita itu tampak seperti dia kesakitan ketika dia memegang kepalanya dan bergetar. Hati Wang Lin sakit saat tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke belakang.
Jeritan sengit tiba-tiba bergema. Sebuah bayangan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi sebelum bayangan itu muncul, jari Wang Lin menembus tengkorak bayangan itu dan dia mati. Wang Lin memandang wanita di depannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut, aku tidak tahu siapa Bibi Chang dan Sister Dong, tapi aku tahu kamu adalah Li Muan. Kamu adalah istriku yang telah kucari ribuan tahun." Petik 2. Ketika wanita itu mendengar Li Muan, dia merasakan bisikan yang menyakitkan dan rasanya seolah-olah sebuah cermin telah hancur dalam benaknya. Nama ini memiliki kekuatan aneh, dan dia merasakan keakraban dalam jiwanya, seolah-olah ini adalah nama aslinya. Li Muan, Songzi, siapa aku sebenarnya? Karena rasa sakit yang hebat dari kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kaisar Dao kuno mengungkapkan tatapan ganas, dan tepat ketika dia akan bergerak, dia mendengar dengusan dingin Wang Lin. Dengusan dingin ini seperti sambaran petir yang menyebabkan Kaisar Dao kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke alis wanita itu. Kemudian jejak setetes darah jiwa di dalam Wang Lin masuk ke wanita itu melalui jari Wang Lin. Saat jejak darah jiwa memasuki dirinya, dia mulai bergetar. Garis halus yang tampaknya bukan milik dunia ini muncul di dahinya. Itu terhubung ke Kaisar Dao kuno di belakangnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menebas garis halus. Dengan tebasan ini, garis terpotong menjadi 2. Saat garis ini terputus, Kaisar Dao kuno mengeluarkan seteguk darah. Dia tampak sedih dan matanya dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Mustahil. Prince Purple leluhur jiwa kunci ini tidak dapat dipotong seperti ini. Ini adalah mantra rahasia dari keluarga kekaisaran. Hanya Grand Empyrean Gu Dao yang bisa mengangkatnya. Kaisar Dao kuno menjerit tetapi tidak berani mendekati Wang Lin dan terus mundur. Wang Lin tidak memperhatikan Kaisar Dao kuno, dia hanya melihat wanita itu kesakitan. Dia dengan lembut membelai rambutnya. "Jangan takut, aku akan membawamu untuk membunuh." Wang Lin dengan lembut mengatakan apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Ketika wanita itu mendengar ini, gemetarannya tiba-tiba berhenti dan perjuangan di matanya menjadi beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Itu bahkan lebih intens ketika dia mendengar Li Muan. Seolah-olah kalimat ini lebih penting daripada namanya sendiri. Seolah-olah ini adalah awal dari ribuan tahun cintanya. Gemuruh bergema di benaknya. Garis ini terus bergema di benaknya dan berputar dalam ingatannya yang samar-samar. Dia pernah bermimpi dan mendengar kalimat itu. Suara itu terus ada dalam benaknya dan dia telah berusaha menemukan suara itu, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya atau menemukannya. Sampai dia mendengar Wang Lin bergumam, "Wan Er," di pesta, yang membuat hatinya bergetar dan merasakan keakraban yang kuat, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya. Bahkan ketika Li Muan diucapkan, dia hanya gemetaran tetapi tidak bisa mengingatnya. Namun, setelah mendengar, "Aku akan membawamu untuk membunuh," kata-kata ini tiba-tiba tumpang tindih dengan kata-kata dari mimpinya. Dia samar-samar ingat bahwa suara dari mimpi itu datang dari orang di depannya. Dia ingat Laut Setan, di mana dia berdiri di depan gua dengan wajah pucat tetapi dengan kuat menjaga gua. Dia ingat bahwa ada seseorang yang duduk di belakangnya memurnikan kekuatan pil, akan membentuk intinya. Dia juga ingat bahwa ketika dia kelelahan dan tidak bisa lagi menghentikan para penggarap iblis agar tidak masuk ke dalam gua, ketika tawa mereka bergema, dia jatuh ke dada yang hangat. Kemudian dia mendengar suara dingin, tetapi itu juga membuatnya merasakan kehangatan yang aneh untuk pertama kalinya. "Jangan takut, aku akan membawamu untuk membunuh." Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir dari matanya.
Mayoritas kebingungan di matanya menghilang. Dia menatap Wang Lin, pada wajah yang menjadi semakin akrab. Wang Lin, suara wanita itu parau, seolah-olah dia tidak berbicara dalam waktu yang lama. Namun, apa yang dia katakan menyebabkan pikiran Wang Lin bergemuruh seolah-olah jutaan baut guntur telah meledak. Wang Lin menjadi bersemangat dan tertawa di langit saat dia memeluk wanita itu. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Dao kuno dan ayahnya, yang panik. Namun, tidak seperti ayahnya, Kaisar Dao kuno masih memiliki sedikit ketenangan. Ketika Wang Lin melihat ke atas, Kaisar Dao kuno jelas melihat niat membunuh Wang Lin dan jantungnya jatuh. Saya Kaisar Dao kuno, saya memiliki perlindungan Grand Empyrean Gu Dao, Anda tidak bisa membunuh saya. Kaisar Dao kuno mundur lagi. Mata Wang Lin menyala. Dia ingin membunuh orang ini, dan kebenciannya sangat mendalam. Dia memeluk Limu Wan saat dia menyerang Kaisar Dao kuno. Wang Lin langsung mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menabrak Kaisar Dao kuno. Grand Empyrean Gu Dao, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno berteriak, tapi tepat ketika telapak tangan Wang Lin jatuh, gemuruh yang menggema bergema. Kilatan cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno dan menjatuhkan telapak tangan Wang Lin. Ketika Kaisar Dao kuno melihat cahaya ungu, dia segera mulai tertawa. Kepanikan di matanya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Dia menatap Wang Lin dengan galak. Saya Kaisar Dao kuno, saya keturunan leluhur kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku. Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan meraung pada orang-orang di luar istana. Semua anggota Dao kuno, bunuh orang ini. Siapapun yang menentang perintah ini akan dianggap pengkhianat. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu anggota Dao kuno di sekitar alun-alun dan bahkan ribuan anggota Dao kuno yang telah tiba semua mendengarnya. Mereka melihat ke arah istana dan bergegas seperti awan hitam besar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangannya lagi untuk menabrak Kaisar Dao kuno. Lampu ungu menyala lagi dan menahan serangan Wang Lin. Sebagai hasilnya, Kaisar Dao kuno tertawa bahkan lebih arogan. Dia bahkan tidak menghindar dan menatap Wang Lin dengan ganas. Apa hakmu untuk membunuhku? Wang Lin, Anda hanya semut dari dunia gua. Sekarang 100.000 anggota klan Dao kuno saya datang, saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Kamu akan mati, dan begitu kamu mati, aku akan bermain dengan wanita ini dan membiarkannya menemanimu dalam kematian. Kaisar Dao kuno tertawa. Aku tidak bisa membunuhmu. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan Grand Empyrean Sun-nya muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya hitam dan putih pada saat yang sama, dan darah jiwa di dalam dirinya bergerak cepat. Pada saat ini, lagu angin muncul dari tubuh Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema. Itu adalah lagu guntur. Awan juga bergejolak dengan angin dan guntur, menciptakan suling angin. Hujan juga turun, menciptakan lagu hujan. Kemudian lagu langit dan bumi juga muncul dan kemudian, dari tubuh Wang Lin, lagu ketujuh muncul. Lagu ke-8 adalah lagu dari organ-organ internal, dan itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata saat bergema melalui istana Dao kuno. Di dunia ini, ada orang lain selain Grand Empyrean Gu Dao yang dapat membunuhmu, itu leluhur kuno. Wang Lin perlahan berkata, dan ketika kata-katanya keluar, darah jiwanya merilis lagu ke-9. Lagu terakhir adalah lagu Bloodline, dan ketika lagu ini muncul, mata Wang Lin menjadi perak. Perak ini mengungkapkan rasa makhluk tertinggi. Di belakang Wang Lin, di atas istana, sebuah bayangan raksasa muncul. Bayangan ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandangi langit dengan jijik. Penampilannya persis sama dengan patung leluhur kuno. Di kota kuno, leluhur kuno, semua orang di alun-alun
di istana, dan semua anggota klan kuno di kota terguncang ketika mereka melihat bayangan ini. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan saat gema bergema. Kami keturunan menyambut leluhur kuno. Itu tidak diketahui siapa yang berlutut pertama. Tetapi dalam sekejap, lebih dari 100.000 orang di alun-alun dan istana berlutut. Episode ke-33 dengan judul Kematian Kaisar. Langsung ke dalam alurnya. 9 lagu muncul sekaligus. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam legenda dan desas-desus, tetapi pada saat ini, 9 lagu bergema di istana Dao kuno. Ratusan ribu anggota klan kuno dipenuhi dengan kegembiraan dan berlutut di bawah bayangan leluhur kuno. Ayah Kaisar Dao kuno, yang kehilangan lengan, terkejut dan juga berlutut tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergetar, tetapi tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, ada ketakutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan leluhur kuno dipanggil oleh orang ini, dia mampu memainkan 9 lagu. Ini, bahkan di keluarga bangsaku pun tidak ada yang bisa melakukan ini. Mungkinkah orang ini, mungkinkah garis keturunannya bahkan lebih murni daripada milik keluarga kerajaan saya? Petik 2. Xuan Luo berdiri di sana dan menatap bayangan leluhur kuno dengan hormat di matanya. Dia tidak berlutut tetapi menggenggam tangannya dan membungkuk di bayangan. Kaisar Dao kuno tercengang dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia sepertinya sudah gila dan mundur sampai dia berada di luar istana. Dia mendongak dan melihat sosok itu menatap langit dengan tangan di belakang. Ketika dia melihat sosok itu, Kaisar Dao kuno bergetar dan hatinya bergetar hebat. Mustahil, pekiknya, lalu dia terus mundur sampai dia berada di lapangan. Saya adalah putra dari surga, saya adalah Kaisar Dao kuno. Saya adalah keturunan dari leluhur kuno. Wajah Kaisar Dao kuno pucat dan pikirannya dipenuhi kegilaan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia tidak bisa menahan pukulan semacam ini. Dia menunjuk bayangan itu dan menjerit histeris. Semua orang di alun-alun, selain Xuan Luo, berlutut. Bahkan anggota dari 2 klan lainnya berlutut juga. Hanya Kaisar Dao kuno yang berdiri di sana, menunjuk pada bayangan leluhur kuno seperti orang gila, dan dia melolong. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, itu palsu. Ini adalah ilusi yang ia ciptakan, ini tidak mungkin nyata. Saya keturunan Anda yang sebenarnya, saya memiliki garis keturunan yang seharusnya membuat Anda muncul. Aku adalah Kaisar Dao kuno. Kalian semua, berdiri. Apakah kamu semua buta? Ini palsu. Bangun. Kaisar Dao kuno terus meraung seperti orang-orang di sekitarnya. Berlutut dan beribadah tampaknya membuat dia sangat ketakutan dan tekanan, seolah-olah mereka memaksanya untuk menerima bahwa itu semua nyata. Tapi tidak peduli bagaimana dia meraung, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan leluhur kuno, dan tak satu pun dari mereka yang berani bangun. Untuk klan kuno, di mana kekuatan kekaisaran memerintah tertinggi, alasan mereka merasa hormat kepada kekuatan kekaisaran adalah karena pencipta kekuatan kekaisaran. Leluhur kuno telah menciptakan 3 klan dan seseorang yang sepenuhnya dikhususkan untuk klan kuno dari dasar hati mereka. Dalam pikiran mereka, leluhur kuno adalah eksistensi tertinggi. Raja, Jenderal abadi, bangun untuk kaisar ini. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa ini palsu? Ini palsu, ini palsu, ini palsu. Kaisar Dao kuno bergetar ketika dia bergegas seperti orang gila ke salah satu dari 18 raja dan menendangnya. Seluruh alun-alun mati sunyi dan hanya Kaisar Dao kuno yang membuat kebisingan, tetapi tidak ada yang memandangnya. Palsu, ini semua palsu. Mata Kaisar Dao kuno benar-benar dipenuhi oleh rasa takut. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat bayangan di langit, dan dia masih dalam histeria. Pada saat ini, Wang Lin, yang memeluk Song Zi, berjalan keluar dari istana.
Dia berdiri di pintu istana dan melihat keluar. Dia melihat semua orang berlutut, lalu dia terbang ke langit dengan Song Zi di tangan. Saat dia muncul, bayangan leluhur kuno raksasa tampaknya tumpang tindih dengannya dan memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan ini menyebabkan bumi bergetar dan langit berubah warna. Semua orang yang berlutut di bawah mulai bergetar. Wang Lin menunduk. Mata peraknya mengungkapkan kekejaman dan ketidakpedulian saat dia melihat Kaisar Dao kuno yang masih meraung. Pada saat yang sama, bayangan leluhur kuno juga menurunkan kepalanya dan memandang Kaisar Dao kuno dengan mata perak yang sama. Raungan Kaisar Dao kuno tiba-tiba berhenti ketika bayangan menatapnya. Dia mundur sementara giginya berceloteh, lalu tiba-tiba dia mulai mengaum lagi. Aku keturunanmu. Saya tidak mengkhianati klan kuno. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Wang Lin tetap diam dan mengangkat tangan kanannya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya yang besar. Saat Wang Lin menunjuk Kaisar Dao kuno, tangan raksasa di langit juga menunjuk Kaisar Dao kuno. Yemo, aku akan meminjam tangan leluhur kuno untuk memberikanmu kematian. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sejak leluhur kuno muncul. Setelah dia berbicara, kilatan cahaya perak terbang dari tangan kanan leluhur kuno dan langsung menuju Kaisar Dao kuno. Wajah Kaisar Dao kuno berubah pucat dan dia menjerit seumur hidupnya. Tidak, Grand Empyrean Gu Dao, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Guru Kekaisaran, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno meraung ketakutan. Ketika dia menangis untuk leluhurnya, jauh di bawah tanah di bawah istana, ada peti mati berwarna ungu di sebuah kamar rahasia yang tertutup rune. Ada seorang wanita tua terbaring di dalam peti mati. Dia tampak seperti tengkorak tetapi juga mengenakan jubah kerajaan. Matanya tiba-tiba terbuka, mengungkapkan ketakutan dan keraguan, tetapi dia tidak keluar. Di permukaan, saat cahaya perak mendekat, cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno. Namun, saat cahaya perak menyentuh cahaya ungu segera runtuh dan cahaya perak menembus antara alis Kaisar Dao kuno. Kepala Kaisar Dao kuno meledak berantakan dan tubuhnya mulai hancur. Seluruh tubuhnya runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan potongan-potongan itu terus runtuh sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan jiwanya tidak berubah oleh cahaya perak ini dan benar-benar terhapus. Seorang kaisar kuno telah terbunuh di dalam istananya dan di depan mata rakyatnya. Orang tua yang berlutut di dalam istana bergetar ketika Kaisar Dao kuno memanggilnya. Dia berjuang, tetapi dia tidak berani mencoba menyelamatkan Kaisar Dao kuno. Dia juga tidak punya metode untuk menyelamatkan Kaisar Dao kuno dari bayangan leluhur kuno. Setelah melakukan ini, wajah Wang Lin berubah sedikit pucat dan bayangan leluhur kuno secara bertahap menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, Wang Lin tiba-tiba melihat ke Cakrawala, menuju gunung sepi di luar kota kekaisaran. Orang yang bertanggung jawab untuk mengambil jiwa Wan Er bukan Kaisar Dao kuno, tetapi sosok yang tercakup dalam cahaya 7 warna yang dilihat Wang Lin menggunakan batu giok dari sekte jiwa hebat. Guru Kekaisaran Dao kuno yang misterius. Itu adalah guru kekaisaran yang telah mengambil fragmen jiwa Limuan dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Itu juga dia yang mengatakan kepada Kaisar untuk menemukan seseorang yang bisa menyatu dengan jiwa. Guru kekaisaran berada di belakang semua ini. Kaisar Dao kuno hanya ditipu untuk menjadi bagian dari rencana guru kekaisaran ini. Wang Lin sudah memperhatikan ini ketika dia melihat hal-hal di dalam batu giok, tetapi dia telah menekannya karena pada saat itu, dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang Kaisar Dao kuno sudah mati, Wang Lin akan melihat dalang di balik itu semua. Apakah itu seperti yang dia berspekulasi? Apakah itu orang itu?
Wang Lin tidak bisa menemukan guru kekaisaran Dao kuno yang misterius dengan akal ilahi. Namun, ketika dia memanggil bayangan leluhur kuno dan membunuh kaisar Dao kuno, aura kematian dari kaisar Dao kuno diserap oleh bumi dan kemudian menuju ke gunung yang sepi di kejauhan. Ketika bayangan leluhur kuno aktif, dia juga merasa ada formasi raksasa di dalam gunung berlubang itu. Dia samar-samar bisa melihat sosok di pusat formasi. Dia tidak perlu menebak dan yakin bahwa orang ini adalah penyebab semua ini, guru kekaisaran Dao kuno yang misterius. Melihat bahwa bayangan leluhur kuno akan menghilang, ada kilatan cahaya perak di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk gunung yang sepi. Saat dia menunjuk, mantra leluhur kuno yang sangat kuat yang dia lihat di dalam batu giok yang diberikan Pangeran Jidu muncul di benaknya. Bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan sebelum menghilang. Namun, mantranya selesai. Di luar kota kekaisaran yang mengambang di langit, ruang di sekitar gunung yang sepi tampaknya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba diperas. Gemuruh-gemuruh bergema ketika cahaya 10 warna muncul di sekitar gunung dan mulai menentang serangan Wang Lin. Bahkan istana samar-samar bisa mendengar suara itu. Saat gunung bergemuruh, retakan besar muncul di atasnya dan kemudian terbelah dua, mengungkapkan formasi raksasa di dalamnya. Tapi kekuatan jari leluhur kuno dihamburkan oleh cahaya 10 warna, dan mereka berdua menghilang. Pupil Wang Lin menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Adapun jiwa kaisar surgawi dan kepala leluhur surgawi, dia sudah lama menyingkirkan mereka. Namun, tepat saat dia akan pergi, raungan datang dari bawah istana. Dosa membunuh kaisar tidak bisa dimaafkan. Anda harus meninggalkan jiwa kaisar surgawi dan kepala leluhur surgawi. Petik 2. Episode ke-34, dengan judul Tua. Langsung ke dalam alurnya. Suara ini serak dan dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Ketika suara itu datang dari bawah alun-alun, tanah mulai bergemuruh dan retakan muncul. Retakan melebar dan menyebabkan alun-alun terbuka. Saat celah meningkat, bagian tengah bujur sangkar runtuh. Anggota Dao kuno di alun-alun dengan cepat mundur dan beberapa bahkan terbang ke udara. Sinar cahaya ungu keluar dari lubang di alun-alun dan melesat ke langit. Dari kejauhan, itu tampak seperti pilar raksasa yang bisa menopang langit dan bumi. Saat cahaya ungu muncul, seluruh istana diselimuti warna ungu. Cahaya ungu ini terdiri dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah formasi besar telah diaktifkan. Peti mati ungu perlahan-lahan terbang keluar dari tanah yang runtuh. Peti mati itu dipenuhi aura kematian tetapi juga memancarkan aura kuno yang sangat kuat yang menarik perhatian semua orang. Peti mati berdiri tegak dan tutup peti mati hancur, mengungkapkan tubuh seperti kerangka di dalamnya. Ini adalah orang tua. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu adalah wanita tua. Sepertinya dia telah keluar dari dunia bawah. Dia memiliki beberapa helai rambut yang tersisa, mengenakan jubah kerajaan yang pudar, dan tubuhnya benar-benar hitam. Ada 3 belati yang menusuk tubuhnya. 1 di antara alisnya, 1 di dadanya, dan 1 di dantiannya. Salam, leluhur kaisar suci. Saat dia muncul, semua anggota Dao kuno berlutut lagi. Suara-suara mereka terhubung bersama menjadi gelombang yang bergema di dunia. Anggota Dao kuno sebenarnya menunjukkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka lakukan pada leluhur kuno. Melihat kegembiraan di mata mereka, itu menunjukkan bahwa wanita tua ini memiliki identitas yang luar biasa. Di antara generasi kaisar Dao kuno sebelumnya, hanya 1 orang yang bisa disebut kaisar suci. Ketika Xuan Luo melihat wanita tua itu, dia mengingat masa lalu. Dia menghela nafas dan ekspresinya rumit. Kamu Wei. Wang Lin masih berdiri di langit, dan ekspresinya tenang.
Dia tidak terkejut bahwa wanita tua itu muncul. Bahkan, ketika bayangan leluhur kuno muncul, dia merasakan aura setengah hidup dan setengah mati ini. Bahkan jika dia tidak memperhatikan aura ini, Wang Lin tidak akan terkejut, karena pada jamuan makan, ada 4 meja paling dekat dengan istana. Keempat meja itu jelas telah disiapkan untuk Grand Empyrean, guru kekaisaran, dan ayah kaisar sebelumnya. Namun, itu hanya 3 orang, dan ada 4 meja yang disiapkan. Itu berarti bahwa orang ini memiliki status yang sangat tinggi, dan meskipun orang ini tidak mau datang, meja harus disiapkan. Adapun siapa orang ini, Wang Lin tidak tahu, tetapi setelah melihat wanita tua ini dan mendengar Xuan Luo mengatakan, Ye Wei, dia ingat. Ketika dia pertama kali datang ke Dao kuno, dia telah belajar tentang sejarah generasi kaisar Dao kuno. Dalam puluhan ribu tahun sejarah Dao kuno, ada seorang wanita. Ini adalah satu-satunya wanita yang telah menjadi kaisar Dao kuno. Suksesinya menyebabkan kegemparan di seluruh Dao kuno. Setelah menahan pengawasan dari anggota Dao kuno, Grand Empyrean Gu Dao mengirimkan dekrit untuk mengenalinya. Ini menenangkan segalanya. Wanita ini juga bagian dari keluarga kekaisaran. Pada saat itu, Dao kuno hampir mencapai puncaknya dan menjadi yang terkuat dari 3 klan di bawah kepemimpinannya. Namun, setelah dia turun, Dao kuno berakhir sebagai yang terlemah di antara 3 klan puluhan ribu tahun kemudian. Karena kontribusi wanita ini ke Dao kuno dan memimpin Dao kuno untuk melampaui Si kuno dan Ji kuno, ia disebut sebagai kaisar suci oleh kaisar masa depan. Dia juga disebut sebagai leluhur kaisar suci oleh orang-orang Dao kuno. Namanya Ye Wei. Ketika Wang Lin mendengar nama ini, dia mengingat semua yang dia tahu tentangnya. Dan Wang Lin juga belajar dari catatan bahwa pada zamannya gurunya, Xuan Luo, telah menjadi Grand Empyrean. Semua ini langsung terlintas di benak Wang Lin. Dia menatap wanita tua seperti kerangka yang telah berjalan keluar dari peti mati dan ada kilatan kedinginan di matanya. Ketika Song Zi melihat wanita tua itu, dia tampak ketakutan. Wang Lin mengerahkan kekuatan lebih sedikit dan memegangnya lebih erat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara serak, tinggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit dan saya akan menyatakan Anda tidak bersalah. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat meminjam kekuatan leluhur-leluhur dan memanggil bayangannya, apakah Anda benar-benar berpikir istana Dao kuno adalah tempat Anda dapat datang dan pergi seperti yang Anda inginkan? Aura kematian yang datang dari tubuhnya tampaknya menjadi bahkan lebih kuat. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dingin di matanya menjadi lebih kuat. Jika Anda menginginkan barang-barang saya, Anda dapat mencoba mengambilnya. Wang Lin perlahan berkata, lalu matahari Grand Empyrean tiba-tiba muncul. Warna hitam dan putih bersinar dan rambut Wang Lin bergerak tanpa angin. Bayangan Dao kuno yang tampak persis seperti dia muncul di bawah matahari Grand Empyrean-nya. Bayangan Dao kuno tampaknya membawa matahari Grand Empyrean, dan itu dengan dingin menatap wanita tua itu. Wang Lin hanya bisa membakar darah jiwa di dalam tubuhnya untuk memanggil bayangan leluhur kuno sekali. Dia baru saja menggunakannya, sehingga darah jiwanya tersebar ke seluruh tubuhnya. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya untuk dibakar sekali lagi. Mata redup wanita tua itu menyala dan dia mengangkat lengannya yang seperti tulang. Saat dia hendak memeras, desahan datang dari Xuan Luo. Desahan ini memasuki telinga wanita tua itu dan tangannya gemetar. Ye Wei, dia adalah muridku. Xuan Luo menatap wanita tua itu dengan ekspresi yang rumit, tapi ada sedikit kelembutan di matanya. Seolah-olah wanita tua di depannya itu tidak jelek sama sekali dan masih wanita cantik dan brilian di masa lalu. Wanita tua itu diam-diam merenung sejenak dan kemudian memandang Xuan Luo. Mata redupnya berisi ekspresi rumit saat dia berkata dengan suara serak, dia dulu muridmu.
Aku tahu kamu menyukai Ye Dao. Ketika dia masih kecil, dia secara tidak sengaja pergi ke lokasi budidaya pintu Anda yang tertutup, dan Anda berpikir ada nasib antara Anda dan anak itu. Aku jelas tidak menganggap anak itu baik. Kepribadiannya terlalu sombong dan dia tidak bisa mentolerir orang lain. Saya awalnya tidak ingin memilih dia sebagai kaisar, tetapi dia memiliki aura Anda, jadi saya memilihnya. Hari ini, dia memaksa muridku satu-satunya untuk memutuskan hubungannya denganku, dan sekarang dia tidak bisa lagi tinggal di Dao kuno. Apakah Anda pikir Ye Dao melakukan hal yang benar? Sebagai kaisar, haruskah dia melakukan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir formasi ini dapat menjebak Wang Lin? Pada akhirnya, Xuan Luo mulai mengaum. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, dan ketika dia melihat Wang Lin, rasa sakitnya menjadi semakin menyayat hati. Dia tidak pernah bisa melupakan senyum yang benar-benar menangis. Kemudian kau tahu setelah senyum itu, diikuti oleh telapak tangan Wang Lin yang biasa mengambil nyawanya sendiri untuk memutuskan hubungan mereka. Dia mengerti bahwa posisinya sebagai guru Wang Lin menghilang ketika tubuh Wang Lin runtuh. Wanita tua itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, "Anak kecil Ye Dao memang pantas mati, tetapi sebagai kaisar, dia tidak bisa mati sia-sia. Hari ini, jika Wang Lin tidak meninggalkan kepala nenek moyang surgawi dan jiwa kaisar langit, maka aku akan memulai perang. Lagi pula, aku tidak percaya formasi ini tidak bisa menjebaknya." Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin mulai tertawa dan kedinginan di matanya menjadi lebih aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan 8 dao ekstrim dao leluhur mulai menyebar. Asap hijau adalah ekstrim fire dao. Riak biru adalah ekstrim water dao. Cahaya keemasan adalah ekstrim metal dao. Wang Lin telah mempelajari 6 dari 8 dao ekstrim dao leluhur celestial di pengadilan Empyrean. Saat dia melambaikan lengan bajunya, 6 ekstrim daos muncul satu persatu. Selain air, api, dan logam, ada juga kayu dan tanah. Setelah 5 elemen selesai, yang keenam adalah Extreme Life and Death Dao. Adapun Extreme Wealth Dao ketujuh dan Extreme Sky Dao terakhir, meskipun Wang Lin belum mendapatkannya, dia bisa merasakannya. Dengan waktu yang cukup, tidak mungkin baginya untuk menguasai mereka juga. Saat mantra leluhur celestial muncul, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Cahaya perak muncul dan mantra jari leluhur kuno terbentuk. Tindakan Wang Lin menyebabkan pupil wanita tua itu menyusut. Dia berpikir bahwa dengan menyerang dengan kekuatan formasi, Grand Empirins hanya akan memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Wang Lin ini kemungkinan bisa mati untuk formasi. Namun, wanita tua itu ragu-ragu sekarang. Dia menatap ke-6 Tao ekstrim di sekitar Wang Lin dan jelas merasakan kekuatan penghancur di dalam diri mereka. Ada juga jari leluhur kuno. Dia belum keluar sebelumnya, tapi dia merasakan kekuatan jari leluhur kuno. Dia mengira itu dibuat oleh batu giok, tapi sekarang dia tahu bahwa Wang Lin sendiri bisa menggunakannya. Saat dia ragu-ragu, Wang Lin mencibir dan rambutnya secara bertahap berubah dari setengah hitam dan setengah putih menjadi benar-benar hitam. Sejumlah niat membunuh yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ekspresi wanita tua itu berubah sekali lagi. "Kamu Wei, saya berjanji untuk melindungi Anda seumur hidup Anda, penjaga Dao kuno seumur hidup, saya lelah, biarkan dia pergi. Anda bukan lawannya dan formasi ini tidak dapat menghentikannya. Aku menyelamatkanmu." Wajah Xuan Luo menjadi jauh lebih tua, tetapi ketika dia melihat wanita tua itu, masih ada kelembutan yang belum berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wanita tua itu diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya ungu di sekitar istana menghilang. Wang Lin menatap Xuan Luo dan menghela nafas. Ketika formasi menghilang,
dia memeluk Songzi, yang telah menyatu dengan jiwa Limuan, dan terbang ke langit. Saat dia terbang, dia tiba-tiba melihat seorang pria kekar di antara anggota Dao kuno di bawah menatapnya sambil tersenyum. Pandangannya bertemu dengan pria kekar itu, dan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Itu kamu. Episode ke-35, dengan judul Kaisar Masa Depan. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin berhenti di langit menarik perhatian anggota Dao kuno, dan Ye Wei juga melihat ke atas. Ini adalah pria kekar biasa, dan dia tidak menarik perhatian di antara kerumunan. Level kultivasinya hanya Dewa Kuno Bintang 8, dan ia belum menjadi raja. Ada sejumlah besar orang seperti dia di Dao kuno. Biasanya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Jika bukan karena fakta bahwa transfer arai yang tak terhitung jumlahnya membawanya ke sini, dia tidak akan pernah muncul di sini. Pria kekar itu sangat tenang ketika dia diawasi oleh begitu banyak orang. Dia memandang Wang Lin dan merasa emosional. Di tubuhnya, ada sedikit jejak keluarga kekaisaran Dao kuno. Ini datang dari Yemo. Yemo adalah anggota keluarga kerajaan, dan keturunan yang telah ia ciptakan di dunia gua semuanya mengandung jejak garis keturunan kerajaan. Luo Chen, Wang Lin menatap pria kekar dan mengingat masa lalu. Pria kekar ini adalah Luo Chen. Itu adalah teman lama yang menyatu dengan Mo Ngazer dan memberi Wang Lin bintang-bintang dewa kuno untuk upacara kedewasaannya. Kenangan dunia gua muncul di pikiran Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan memeluk Song Zi saat dia turun ke arah Luo Chen. Semua anggota Dao kuno secara tidak sadar mundur, menciptakan celah. Wang Lin berdiri di depan Luo Chen dan menatap wajah yang dikenalnya ini. Luo Chen menyapa senior, pria kekar menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Kapan kamu terpisah dari Mo Ngazer Serpent? Wang Lin menatap yang lain. Setelah saya mengikuti Lord Xuan kembali ke sini, Lord Xuan membantu saya terpisah dari Mo Ngazer Serpent, pria kekar itu berkata dengan tenang saat dia memandang Wang Lin. Dia ingat ketika dia pertama kali bertemu pria muda di depannya dan betapa lemahnya dia. Sekarang Wang Lin telah menjadi Grand Empyrean dan bahkan membunuh Kaisar Dao kuno. Kaisar suci Dao kuno hanya bisa menyaksikan Wang Lin pergi. Laut biru berubah menjadi ladang mulberry, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pemandangan, tapi saat ini, itulah yang dirasakan Luo Chen. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mengapa kamu tidak datang untuk menemukan saya?" Pria kekar itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama tahu Wang Lin datang ke kota kekaisaran Dao kuno dan berpikir untuk datang untuk melihat Wang Lin. Namun, status Wang Lin terlalu tinggi karena ia adalah satu-satunya murid Xuan Luo dan penjaga masa depan Dao kuno. Luo Chen hanyalah anggota tidak penting dari Dao kuno. Perbedaan di antara mereka menghentikannya. Melihat senyum pahit pihak lain, Wang Lin diam-diam merenung. Dia samar-samar bisa menebak pikiran Luo Chen dan menghela nafas. Wang Lin dengan lembut berkata, "Bantu aku dengan sesuatu. Tuhan, tolong beri saya perintah Anda." Luo Chen menggenggam tangannya, dan suaranya penuh tekad. "Kamu harus tahu tentang keberadaan Yemo." Wang Lin menatap Luo Chen. Luo Chen mengangguk. Ketika dia tiba di Dao kuno, dia telah belajar tentang segala sesuatu dari Xuan Luo dan belajar tentang asal-usul garis keturunannya. "Bantu aku merawat keturunan Yemo." Wang Lin memandang ke kejauhan dari kota kekaisaran Dao kuno. "Seperti yang kau perintahkan. Saya saat ini tinggal di rumah Lord Yemo." Luo Chen dengan cepat menjawab. Ketika dia datang ke kota kekaisaran Dao kuno, dia tidak punya rumah. Dia memilih untuk tidak tinggal di kuil Dao kuno dan bukannya mengikuti garis keturunannya ke keturunan Yemo. Meskipun keturunan Yemo juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan, mereka telah jatuh dan hanya memiliki satu rumah besar.
Keturunan Yemo telah memutuskan untuk menerimanya. Wang Lin mengungkapkan senyum. Senyum ini dipenuhi dengan kenangan dan emosi. Dia melihat pria kekar ini saat dia mengangkat tangan kirinya dan menekankan telapak tangannya di dada Luo Chen. Kemudian kilatan perak muncul di tangannya. Tubuh Luo Chen bergetar dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya. Cahaya perak menyilaukan dan menyebabkan rasa sakit bagi sebagian besar orang yang melihatnya, menyebabkan mereka secara sadar menarik pandangan mereka. Darah jiwa. Ketika leluhur Kaisar Suci Ye Wei melihat ini, ekspresinya berubah. Mata Xuan Luo juga menyipit. Dia memandang Wang Lin dan Luo Chen. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan mendesah. Tubuh Luo Chen bergetar dan dia jelas merasakan aliran panas datang dari Wang Lin dan memasuki garis keturunannya, menyebabkan garis keturunannya menjadi sangat murni. Dia sudah memiliki jejak garis keturunan kerajaan, dan saat garis keturunannya menjadi lebih murni, dia memberikan tekanan garis keturunan yang sebanding dengan Kaisar Dao kuno sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik tangan kirinya. Dia menyebarkan sedikit darah jiwanya ke Luo Chen dan membiarkan garis keturunan Luo Chen mencapai titik yang memenuhi syarat untuk datang Kaisar Dao kuno. Saat itu, kamu memberi saya bintang-bintang dewa kuno. Hari ini, kamu menjaga keturunan Yemo, aku memberimu garis keturunan kerajaan untuk membalas kebaikanmu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit dengan Songzi. Dia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan anggota Dao kuno yang diam menatap langit. Xuan Luo melihat ke arah mana Wang Lin pergi untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia tidak mengatakan lebih banyak atau menatap Ye Wei, tetapi memfokuskan pandangannya pada Luo Chen. Aku ingat kamu dipanggil Luo Chen, benar. Luo Chen menyapa Tuan Xuan. Cahaya perak menghilang dan sepertinya mengembun di dalam tubuh Luo Chen. Setelah dia mendengar kata-kata Xuan Luo, dia berlutut dan sangat hormat. Xuan Luo memandang Luo Chen dan merenung seolah-olah dia membuat keputusan. Beberapa saat kemudian, dia mengungkapkan tatapan tegas dan mengangguk pada Luo Chen. Saya memilihnya. Xuan Luo menunjuk Luo Chen dan kemudian memandang Ye Wei. Ye Wei mengungkapkan keraguan-raguan saat dia menatap Luo Chen, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Saya akan melanjutkan penanaman pintu tertutup saya. Adapun kandidat kerajaan, aku akan menyerahkannya pada Lord Xuan untuk memutuskan. Dia berbalik dan berjalan ke peti mati dalam cahaya ungu. Saat cahaya ungu menghilang, peti mati itu tenggelam kembali ke tanah. Bahkan sampai sekarang, Grand Empyrean Gudao belum pernah muncul selama ini. Bahkan utusan Grand Empyrean Gudao tidak pernah muncul, seolah-olah mereka sengaja menghindari situasi. Meskipun Kaisar Dao kuno telah memanggil Grand Empyrean Gudao, penjaga keluarga kerajaan, masih belum mengambil tindakan apapun. Orang-orang Dao kuno tidak membicarakan hal ini, mereka mengubur keraguan ini jauh di dalam hati mereka. Wang Lin juga merasa ragu tentang Grand Empyrean Gudao tidak muncul. Dia telah membuat persiapan untuk yang lebih buruk. Jika Grand Empyrean Gudao muncul, dia akan keluar semua dan memanggil avatarnya dalam kekosongan untuk bertarung melawannya. Peluangnya untuk gagal sangat besar, tetapi ia harus berjuang. Namun, Gudao belum pernah muncul. Pada saat ini, Wang Lin bergegas maju dan menyerbu gunung yang telah terbelah dua oleh leluhur kuno. Dia menekan keraguan dalam benaknya, ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Bahkan jika dia terus memikirkannya, dia tidak akan menemukan apapun. Yang paling penting adalah pergi ke gunung yang sepi untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di hatinya. Siapa guru kekaisaran Dao kuno yang misterius? Saat dia terbang ke depan, tangan yang memegang Song Zi menyala dan dia dimasukkan ke ruang penyimpanannya. Perjalanan ini akan berbahaya, dan Wang Lin tidak ingin dia menderita cedera.
Setelah Songzi menghilang, mata Wang Lin menunjukkan tatapan mengerikan, dingin dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung sepi yang telah dipotong menjadi dua. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan gunung sepi di bawah. Dengan ini, sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit dan bergegas menuju gunung. Gemuruh-gemuruh surga bergema saat Wang Lin terbang ke gunung yang runtuh. Gunung itu bergetar. Di bawah dampak telapak tangan Wang Lin, gunung ini mulai runtuh dalam skala besar, seolah-olah mayoritas gunung itu sedang terhapus. Formasi raksasa di bawah ini terungkap dan dikelilingi oleh kabut 10 warna. Kabut 10 warna menyala dan tidak rusak sama sekali oleh telapak tangan Wang Lin. Ketika telapak tangan Wang Lin menyentuh kabut ini, itu berubah menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Kamu datang, suara serak dan tak menentu datang dari kabut 10 warna dan bergema di dalam reruntuhan gunung. Wang Lin berdiri di luar kabut 10 warna, dan tatapannya dingin. Dia merasa suara ini akrab tetapi sangat asing. Ini membuatnya sangat sulit untuk mengkonfirmasi spekulasi di dalam hatinya. Apakah guru kekaisaran Dao kuno seseorang yang bersembunyi seperti ini? Anda mengambil jiwa istri saya dan membiarkan Kaisar Dao kuno menemukan seseorang untuk menyatu dengannya dengan tujuan menargetkan saya. Sekarang saya datang kepada Anda, tetapi Anda tertutup kabut. Apakah Anda takut saya akan mengenali Anda, atau Anda adalah seseorang yang saya kenal? Wang Lin berkata dengan dingin. Setelah keheningan singkat, tawa serak datang dari kabut, dan itu menyebabkan kabut bergerak. Anda memiliki banyak keraguan dalam hati Anda bertanya-tanya siapa saya, bagaimana saya mengambil jiwa Limuan, bagaimana saya membawanya ke benua astral abadi, dan Anda bertanya-tanya apa tujuan saya untuk melakukan ini. Kamu memiliki banyak keraguan, suara serak itu perlahan bergema. Masuk. Jika kamu bisa menembus kabut dan melihat wajah sejatiku, aku bisa membantumu menyelesaikan beberapa keraguanmu. Hati Wang Lin bergetar, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia diam-diam mengangkat tangannya dan asap hijau berputar di sekitar jarinya dan membentuk lingkaran asap hijau yang melesat ke arah kabut. Pada saat yang sama, logam, kayu, air, dan bumi, Extreme Daos juga muncul bersama dengan Life and Death Extreme Dao yang keenam. Mereka muncul sebelum Wang Lin, membentuk tato hitam dan putih yang berisi 6 Extreme Daos. Dia melambaikan tangannya dan 6 tato Extreme Dao terbang menuju kabut 10 warna. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.